variabel penjelas. Ini disebut variabel yang dijelaskan. Oke. Atau di sini disebut explain. Sama aja ya, jadi variabel. Oke. Nah, jadi teman-teman sudah harus tahu siapa yang berperan sebagai X dan siapa yang berperan sebagai Y, tidak boleh terbalik. Dari mana kita tahu siapa X dan siapa Y? Biasanya ada teori-teori yang melatar belakangi atau mendahului atau dari teorinya. Jadi kalau teori perpajakan apa sih yang dapat meningkatkan kepatuhan? Nah, pasti ada teori-teori tertentu. Kalau misalkan saya itu bicara apa sih yang bisa meningkatkan prestasi belajar, maka kita harus buka buku psikologi belajar dan seterusnya. Ya, jadi kita harus punya landasan teori yang cukup kuat atau penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya, regresi itu adalah persamaan matematik. Hari ini kita akan bicara, kalau kemarin korelasi linear, sekarang regresi linear sederhana. Oke, ya. Atau simbol regression, ya. Jadi kalau regresi linear sederhana, kita hanya melibatkan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Oke, di sini, ya. Nah, fungsi dari regresi itu digunakan untuk memprediksi. Oke, untuk melakukan prediksi, dia digunakan untuk pengambilan keputusan apakah ada hubungan atau tidak. Kalau lebih dari dua variabel bebas atau independen, maka disebut dengan regresi berganda. Ya. Dan karena kita linear, maka dia harus mendekati pola garis lurus. Makanya nanti kita cek dulu apakah data itu bisa kita dekati dengan garis linear atau tidak. Nah, kalau regresi sederhana, ya, yang regresi linear sederhana, persamaan di populasinya adalah beta 0 tambah beta 1 X. Ya. Jadi di sini ada satu variabel independen dan satu variabel dependen, sederhana. Tetapi kalau regresi berganda, berganda, maka X-nya lebih dari 1, yaitu beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 dan seterusnya sampai beta ke N X ke N. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi Y itu lebih dari 1. Biasanya karena kita itu orang ekonomi, orang sosial, biasanya faktor-faktor yang mempengaruhi sesuatu itu lebih dari 1. Ya, kecuali kita orang eksak, orang fisika, orang matematik, orang mesin, itu faktornya mungkin tidak terlalu banyak, ya. Oke, nah kita hanya akan belajar yang ini saja. Nah, ini adalah persamaan yang ada di populasi. Maka ini prediksinya, siapa yang akan digunakan untuk prediksi ini? Yaitu ada Y topi sama dengan B0 ditambah B1 X. Di mana B itu disebut dengan intercept. Sementara di sini disebut dengan slope atau gradient. Ya. Dulu kan ada persamaan Y sama dengan Mx itu ya, stage. Nah, itu adalah persamaan regresi linear. Ya, di mana C-nya itu adalah konstanta. Nah, kalau sekarang kita C-nya siapa? Di sini ada B0 dan sebenarnya kita punya juga ada epsilon atau error. Nah, ada error juga. Nah, ini persamaan regresi. Apa sih intercept itu? Intercept itu adalah kondisi ketika X-nya sama dengan 0, maka Y topinya itu akan sama dengan Bx. X-nya 0, B0 akan sama dengan B0, akan sama dengan konstantanya. Jadi kalau dia tidak dipengaruhi oleh faktor apapun, tidak diberikan treatment apapun, maka nilainya dia adalah sebesar 0. Kalau dia tidak kena treatment apapun. Oke. Itu, nah ini nanti PPT-nya kita ya. Ya. Ini persamaan ekspektasi. Ekspektasi berarti digunakan untuk melakukan prediksi, ya. Persamaan prediksinya itu bentuknya seperti ini, ya. Nah, ini adalah jenis-jenis garis regresi atau regression line. Nah,
regression line ini itu selaras dengan korelasi. Kalau korelasinya negatif, maka gambar regression line-nya adalah yang A, B, atau C? B. Kalau dia tidak punya korelasi, maka regression line-nya adalah yang C. Ya, jadi dia selaras. Kalau korelasinya negatif, maka garis regresinya seperti ini. Kalau korelasinya positif, garis regresinya seperti ini. Kenapa? Siapa yang menentukan negatif positif? Yaitu tanda ini. Ya, jadi korelasi nanti akan mempengaruhi arah tanda si koefisien B1. Ya, koefisien B1. Oke. Ini adalah requirement atau syarat. Jadi kalau kemarin kita cari distribusi normalnya, data itu harus berdistribusi normal. Nah, kalau regresi yang berdistribusi normal itu bukan Y-nya atau bukan X-nya, tetapi yang berdistribusi normal adalah residunya atau errornya. Oke? Jadi saya punya data aktual Y-nya sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X. Kita akan prediksikan dengan Y topi. Nah, selisih dari Y dan Y topi ini, selisihnya itu kan ada errornya. Ini adalah data yang sebenarnya, ini adalah data yang kita prediksikan. Kalau ada gap, nah, harusnya gapnya itu berdistribusi normal, tidak fluktuatif, karena kita sekarang bicaranya sudah dalam bentuk persamaan. Maka distribusi normalnya bukan lagi data-datanya, tetapi residu atau errornya. Residu itu selisih sisa atau error. Oke. Terus jadi datanya harus dalam bentuk data berpasangan ya, ada X, ada Y, kemudian gambarnya atau scatter plotnya harus mendekati pola garis lurus. Scatter dari siapa? Dari data X dan Y. Setiap outlier harus dihilangkan ya. Oke, outliernya. Outlier yang dilihat nanti juga yang dilihat adalah dari si residu. Oke. Ini kita lihat saja. Ini datanya ya. Datanya adalah data berpasangan. Ada data X pasangannya sama Y. Ini kita pengen bikin persamaan di populasi, tapi kita menggunakan data sampel, maka persamaan yang kita peroleh adalah persamaan yang ada di sampel dong ya. Jadi persamaan prediksinya. Nah, untuk membuat persamaan ini, data kelompok data X, data Y itu masih sudah diketahui di sini. Berarti kita butuh untuk mencari B1 dan mencari B0. Oke. Mari kita ikuti step. Oke. Ini, nah kita lihat di dalam sekuen dari si regresi yang akan kita lakukan. Tujuan kita adalah untuk melakukan prediksi. Kalau X-nya sekian, maka kira-kira Y saya akan berapa sih? Kalau misalkan dia tingkat komitmen mengerjakan tugasnya 90%, maka prediksi nilai UTS-nya berapa sih? Kalau tingkat komitmen mengerjakan tugasnya cuma 40%, maka nilai tugasnya berapa? Nilai UAS-nya berapa sih? Itu bisa kita prediksikan dengan menggunakan trend line gitu ya, trend line regression. Tapi sebelum kita memprediksi, maka Anda harus melakukan langkah 1, 2, dan ketiga. Di dalam persamaan regresi, kita juga melakukan uji F dan uji T. Ada F dan ada T. Kita mulai dari sini ya. Pertama adalah Anda harus bikin scatter. Saya akan tuliskan di sini langkah-langkah umumnya. Langkah-langkah regresi. Yang pertama adalah Anda harus membuat scatter plot. Kenapa? Karena kita akan cek pola garis lurusnya. Dari data siapa? Dari pasangan data X dan Y. Langkah pertama. Langkah kedua adalah Anda mesti buat persamaan regresinya. Ya, apa persamaan regresinya? Y topi sama dengan B0 plus B1X. Berarti kita mesti tahu B0-nya siapa, B1-nya siapa. Ya. Kalau sudah jadi, ini hanya sekedar persamaan matematika regresi. Kita belum bisa melakukan interpretasi apapun. Ya, langkah yang penting adalah langkah yang ketiga. Langkah ketiga itu disebut dengan uji kebaikan model
atau goodness of it. Model itu baik atau tidak? Artinya apa? Artinya apakah benar-benar X bisa memprediksi Y atau tidak? Yaitu goodness of it. Akan terlihat kalau prediksinya benar. Misalkan seperti ini ya. B0, B1, X1 plus B2, X2. Apakah benar X1 bisa memprediksi Y? Itu pertanyaannya. Apakah benar X2 bisa memprediksi Y? Kalau dua-duanya benar, maka persamaan ini kita bisa gunakan secara untuk melakukan prediksi. Ya. Tetapi jangan-jangan malah X1 yang mempengaruhi X2 atau X2 yang mempengaruhi X1. Nah, itu yang harus kita hilangkan. Karena itu bisa tidak bicara berganda ya. Sama, ini juga nanti kita harus membuktikan bahwa X bisa berpengaruh terhadap Y. Ada dua uji. Yang pertama adalah uji F. Di sini kita pakai ANOVA. Kalau ANOVA yang kemarin variance between dibagi dengan variance within ya. Kalau variance yang ini agak sedikit berbeda, kita pakai F measure of pengukurannya sum of square. Jadi kita pakai uji F, ini disebut juga dengan uji simultan. Uji simultan, uji bersama-sama. Uji bersama-sama itu contohnya gini. Saya nggak bisa jelasin apa ini. Bersama-sama berarti bersama-sama X1 dan X2 itu bisa mempengaruhi Y. Gitu ya. Terus ada juga yang disebut dengan uji T. Ini disebut dengan uji individual. Individual artinya X1 bisa mempengaruhi Y sendirian, X2 bisa mempengaruhi Y sendirian. Maka syarat ini dua-duanya harus dipenuhi. Tetapi kalau kita bicara regresi linear, kita cukup satu aja ya, pakainya yang uji F. Anda mau teskan yang uji T juga bisa. Nah, uji T-nya sama seperti kayak kemarin. Uji F-nya bisa agak sedikit berbeda. Nah teman-teman, kalau ternyata setelah diuji kebaikan, ternyata jawabannya adalah tidak signifikan, ya, tidak signifikan, maka pekerjaan Anda stop di sini. Selesai. Jadi persamaan yang Anda tunjuk ini hanya sekedar persamaan matematika saja. Tetapi kalau ternyata dia di sini adalah signifikan, ya, signifikan regresinya, artinya apa? Artinya si X dapat mempengaruhi Y atau si X bisa menjelaskan si Y. Maka Anda bisa lanjutkan ke step nomor 4, yaitu Anda bisa melakukan interpretasi. Apa itu interpretasinya? Dan kita interpretasikan B0 ditambah B1 X. Jika X bertambah satu satuan, maka Y akan bertambah sebesar kalau X saya ganti 1, berarti Y-nya akan nambah sebesar 1 satu kan ini kan tetap ya. Jadi kalau X saya ganti 2, maka Y akan bertambah 2 kali B1. Berarti ini akan naik sebesar B1 Satuan. Nah, satuan ini kita tidak tahu. Mungkin yang ini kita pakai luas tanah misalkan. Luas tanah akan mempengaruhi harga tanah. X satuannya meter persegi, Y satuannya rupiah. Jadi kalau misalkan X bertambah 1 meter persegi, maka Y-nya akan bertambah sebesar B1 rupiah. Gitu ya? Makanya satuannya berarti ini ikutin satuan X. Ini ikutin satuan dari si B1. Y. Ya, satuan dari si Y ya. Oke, ini satuan dari si X. Oke. Terus setelah kita melakukan interpretasi, baru teman-teman bisa mencari yang namanya KP. Tadi sudah belum KP? Koefisien determinasi, koefisien penentuan, ya. Koefisien KP atau KP. Apa rumusnya? R kuadrat. Ya. Apa artinya R kuadrat? Pengaruh.
pengaruh Ya, dari jadi X terhadap X dapat mempengaruhi gitu ya, atau mempengaruhi atau menjelaskan Y sebesar R kuadrat per sek. Kita bisa interpretasi dua interpretasi ya, interpretasi pertama dan interpretasi kedua. Baru kita masuk ke langkah keenam, yaitu kita melakukan prediksi. Baru kita masuk ke prediksi. Prediksinya adalah, jadi kalau saya punya X sebanyak K gitu ya, K satuan, maka siapakah Y-nya gitu ya. Berarti Y sama dengan B0 ditambah B1 kali K. Berarti di sini jadi satuan dari Y. Nah, itu prediksi. Dan ingat teman-teman, prediksi itu akan kita lakukan kalau dia berada di X minimum sama dengan X maksimum. Misalkan data ini tadi, persamaan ini tadi, ini ya, atau ini ya, ini tuh kita bangun dari pasangan data ada X1, Y1 sampai Xn, Yn. Misalkan minimumnya adalah 50, maksimumnya adalah 200. Ya, teman-teman tidak bisa memprediksikan si berapakah kalau X-nya 220, tidak bisa. Kenapa? Karena persamaan regresi ini dibangun dari data dari 50 sampai 200. Itu yang seringkali mungkin miss ya. Jadi kita harus membuat, ya kalau mau bikin ini baru ya, kalau 220 berarti kita cari data yang di atas 220 misalkan. Jadi kalau misalkan di sini yang ada 50, 60, 70, 120, 180, nah berarti 190 belum ada kan? Maka kita bisa memprediksikan kalau luas tanahnya 190 meter persegi, maka harganya berapa rupiah. Ini konsep secara umum ya. Jadi kita harus melakukan sampai step nomor 3. Yang paling panjang adalah step nomor 3 karena masing-masing ini ada ujinya, ada uji F dan ada uji T. Oke, Anda boleh lakukan dua-duanya, tapi satu saja kalau cuma satu independen, ya. Nah, rumusnya adalah, ya, oke. Jadi untuk mencari B0 B1 ada 1, 2, 3 rumus. Anda boleh pilih salah satu saja. Salah satu saja yang menurut Anda paling mudah dan paling enak. Terus, nah ini kunci kebalikan model ya. Ini kemarin kan Barbie Alpha, kalau di sini adalah between, terus di sini between ya. Sekarang di sini ada sumbernya adalah regresi dan di sini ada residu atau errornya. Lihat residu rumusnya apa? Y dikurangi Y topi. Karena selisih itu adalah Y yang sebenarnya dikurangi dengan Y prediksinya. Mau dibolak-balik boleh, karena di kuadrat ya. Terus ini Y topi dikurangi dengan Y bar, itu persamaan regresinya ya. Kalau yang total Anda tidak perlu cari dengan ini. Ketika kita jumlahkan, lihat ini ya, K-1 N K, K-nya coret-coret terus jumlahkan ya. Hasilnya adalah N-1. Ini juga sama. Jadi hasilnya coret-coret ketemu Y1 min Y bar ya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu nyari ini sendiri ya, udah tinggal kita jumlahkan saja. Yang ini juga tidak perlu dicari, tinggal kita jumlahkan. Mari kita praktek ya. Ada pertanyaan? Siang ini. Jadi pakai apa nih, Bu? Apanya? Kabel itu jadi tiga-tiganya. Tabel ini dikerjakan, tiga-tiganya dicari, tetapi yang dicari utamanya adalah ini dan ini. Kalau untuk nyari yang ini garis ketiga kolom kedua ini tinggal kita jumlahkan aja ya. Yang di atas ditambah dengan yang di bawah. SSR ditambah dengan SSE. SS sum of square regresi, sum of square error atau regresi. Ya. Jadi interpretasinya itu kan bertambah 1. Yes. X-nya tuh berarti nggak mungkin negatif ya? Mungkin dong, ya. Jadi persamaan umumnya adalah Y topi sama dengan B0 ditambah B1 di sini ya. Iya. Kalau di sini tandanya B1-nya negatif,
Ini berarti B0 min B1 X. Jadi artinya kalau dia bertambah satu satuan, maka Y topinya justru turun satu, turun kan ya? Turun, ya. Nah, atau kebalikannya ya. Nah, oke. Atau kebalikannya. Kebalikannya berarti sebenarnya persamaannya ini adalah bisa B0 min B1 X. Karena tanda korelasi itu bisa positif, bisa negatif. Jadi interpretasinya bertambah, nanti Yes. berkurang. Iya, kalau bener kan, kalau misalkan contohnya kemarin soal kuis yang terakhir, semakin jauh jarak sekolahnya, tingkat pendidikan semakin tinggi atau semakin rendah? Semakin rendah. Nah itu contohnya. Maka kemarin korelasi Anda harusnya negatif hasilnya. Nanti kalau dibikin persamaan regresi, persamaannya harusnya negatif. Kalau persamaan Anda positif, jelas salah. Ya, oke, itu contohnya kalau yang negatif. Lagi Harus cari outlier dulu ya sebelum mulai data. harus cari. Outlier dulu. Oh, oke. Iya, kalau kita bekerja maka kita harus cek outliernya. Cek outlier itu sebenarnya bisa kita lihat pakai scatter. Dari scatter itu ketahuan titik mana yang melenceng jauh dari plot yang kita bikin atau trend line yang kita bikin. Tetapi kan kadang-kadang penguji, ya, kalau saya sih yakin aja ya. Kalau penguji belum tentu ya, misalkan ada skripsi atau mungkin KTTA nanti diujikan, karena ada wacana gitu. Aduh. Nggak tahu angkatan siapa nanti ya. Kayaknya Skripsi aja lakukan ya. Jadi kalau misalkan sidang kan ditanya, nah itu data menurut nggak? Coba kamu bikinin terang lainnya kayak gimana? Kalau saya sih yakin ya, oh oke ini, oh dia ada satu data yang cukup jauh, berarti dia kecilan, itu harus kita drop gitu ya. Tapi kalau dia masih deket sama garis line, garis lurusnya, maka apa namanya bisa kita anggap datanya adalah distribusi normal. Sebenarnya ya, sebelum melakukan ini Anda harus melakukan ada yang namanya untuk mengecek uji normalitas data, kita harus pakai Kolmogorov Smirnov. Jadi sebelum kita pakai regresi, pakai korelasi, kita cek datanya berdistribusi normal. Kalau itu regresi yang kita cek berdistribusi normalnya adalah data jadi data regresi itu adalah titik topik dikurangi Y-nya itu harus berdistribusi normal pakai AS atau Kolmogorov Smirnov. Nanti saya tunjukin kalau kita bekerja pakai SPSS ya. Kalau pakai manual, Dapat mempengaruhi atau Kolmogorov menjelaskan apa yang saya jelaskan tadi sudah saya rangkum mudah-mudahan X dapat bisa sama ya setiap sudah saya rangkum di sini ya. Oke. Tidak. Oke, ayo sekarang nah ini ya. Ada rumus pertama, ini rumus pertama, rumus kedua, rumus ketiga, teman-teman pilih salah satu saja. Anda untuk mencari B0, B1 bisa pakai rumus ini. Kalau pakai rumus ini berarti teman-teman mesti nyari X bar, Y bar. Oke. Nah, kenapa B0-nya ya? Kita udah ketemu B1 nih. B1 sama dengan K, berarti udah ketemu ya. Maka persamaan regresi kan tadi ini Y topi sama dengan B0 plus B1 X. Itu ya, B. Teman-teman kalau diminta untuk nyari B0, berarti B0-nya apa nih? Y topi dikurangi B1X. X. Ini adalah data Y, ini adalah data X. Maka base point estimate sudah kita pelajari sebelumnya, udah ya. Base point estimate titik terbaik yang mewakili data Y siapa? Rata-ratanya itu siapakah titik terbaik yang mewakili data X? Data X rata-ratanya itu sendiri. Maka dapatlah rumus B0 sama dengan Y bar dikurangi B1 X. Ya. Jadi untuk nyari B0 rumusnya sama semua, tapi untuk nyari B1 ya ada yang pendekatannya pakai korelasi, ada yang nggak pakai korelasi. Ini nggak pakai korelasi, jadi kita mesti nyari X bar dan Y bar ya, baru ketemu B1. Terus kalau kita lihat rumus yang kedua,
Nah, rumus yang kedua, teman-teman kalau misalkan di soal biasanya gandengan gitu ya. Biasanya gandengan. Korelasi itu gandengan sama regresi. Kalau Anda sudah ditanyakan ini R berarti apa? Koefisien korelasi, maka untuk mencari persamaan regresi lanjutkan dengan ini. S itu apa? Simpangan baku data Y, simpangan baku data X. Rumusnya mencari V0 sama. Ya. Oke. Terus rumus ketiga. Nah, ini yang saya sarankan kalau manual teman-teman B1-nya nyari pakai ini. Tapi B0-nya tetap pakai yang ini ya. Ini panjang, jadi silakan pakai yang ini aja. Oke, jadi silakan pakai rumus yang ketiga ini lebih simple. Ya, kalau rumus yang pertama tadi kalau kita pakai Excel lebih Oke, nah mari kita kerjakan. Loh, yang regresi ini ya, datanya sudah ada. Yang kemarin soal quiz kemarin. Oke. Berarti, yuk kita bareng-bareng sudah? Sudah. Oke. Berarti langkah pertama tadi ngapain? Langkah pertama bikin scatter plot. Oke, gimana caranya bikin scatter plot? Kita blok, terus insert, sisip. Oke. Kita blok datanya, insert, terus saya sisipkan ini. Terus scatter. Nah, kalau saya sebar, scatter. Klik. Nah, ini gambarnya ini. Yang scatter, yang tersebar. Kita klik. Oke. Nah, kita sudah punya gambarnya, ya. Oke, kalau mau. Nah, tambahkan garis trend line ada banyak caranya ya. Jadi teman-teman bisa klik di titik yang ini, terus klik kanan, tambahkan garis trend. Nah, seperti ini ya bisa. Ya. Atau teman-teman bisa klik di box ini, mana tadi sisi? Nah, atau teman-teman bisa lihat di sini tata letaknya. Ya, ini layoutnya ya berarti ya, di layout kali atau ini. Nah, ini sudah ada persamaan regresinya Bapak. Ya, ini kita nggak atau mau nyari remote pakai rumus bahkan dia udah kasih persamaan regresinya sama R. Gimana? Oke. Di blok dulu. Ya, judulnya aja dong. Nanti kalau ini 2 sel jadi dia nggak bisa baca ya. Ini aja judulnya apa persamaannya. Ingat ya tadi ya, jangan sampai kebalik siapa X dan siapa Y. Jadi ini dia ingin memprediksikan apakah kalau ukuran shotnya gede, apakah orangnya lebih tinggi atau tidak. Oke, sisipkan, insert, scatter, sebar, scatter. Buat ada scatter ya. Oke, dah. Kalau sudah, Anda bisa diklik di titiknya aja ini. Nah, kan sudah kita klik semua ya, bukan satu titik ya. Klik kanan, tambahkan garis trend, add label trend line. Add trend line. Oke, boleh pakai itu, pasti ketemu garis. Atau kalau misalkan nggak demikian, teman-teman, ini ya, apa itu namanya? Disorot ini loh. Jadi yang diaktifkan adalah kotak dari si grafiknya, ya. Nah, kalau ini kan dia artinya aktif ya. Kita sedang bekerja di sini ada kotak-kotak ini. Maka klik aja 2 kali. Nah, nomornya di sini ada layout kali ya. Layout, fast layout mungkin ya. Nah, Anda bisa pilih. Anda kalau mau tampilkan garis seperti ini. Nah, oke. Kemudian kalau mau cepat plusnya adalah kesalahan regresi adalah 1,727 plus
125/1 X. R kuadrat terus R kuadratnya juga. Oh ini. Ya, oh, saya tahu dia kalau tiap laptop itu ada Excel ya. Ada Quick layout. Excel yang mana? Dan berapa? Layout 9. Quick layout. Nggak muncul ya sama dengan Quick layout di pojokan itu loh. Saya nyari di pojok bawah. Baik. Itu loh. Tuh, quick layout. Ya. Keren banget susah. Kok bisa ya? Ya, lanjutkan. Ya. Nah, kita ya itu tuh nyocokin aja ya, apakah pekerjaan yang kita lakukan benar atau tidak. Oke. Langkah yang kedua adalah kita nyari apa tadi? Persamaan regresi. Ya, oke. Langkah kedua kita nyari persamaan regresi. Oke. Nah, kalau manual berarti Anda coba intip dulu rumusnya. Ya. Saya coba pakai formula 1 dulu. Oke, kita coba pakai formula 1. Rumus 1 tadi apa rumusnya? X dikurangi X bar kuadrat ya dikali Y dikurangi Y bar kuadrat. Oke, dibagi dengan ini dikalikan ya. Oke, kita kalikan dulu. X dikurangi X bar ini kan, kalikan Y kurangi Y bar. Ya. Kejauhan. Anunya ini. Nah. Oh, mintanya banyak sekali. Sarah Bu Sarah. Aman. Udah. Nah, terus pembaginya apa ya? X. Oh iya, sudah ada ya. Sama ini ya. Iya. Iya. Kuadrat. Terusnya sudah kita cek dulu. Ini kan rumus pertama. Iya. X dikurangi X bar dikali Y dikurangi Y bar dibagi X dikurangi X bar kuadrat. Oke. Jadi saya salah. Berarti ini nggak perlu kita kasih kuadrat ya. Yang kedua. Oh, ini ya. Jadi berarti ini yang kita kuadrat. Berarti kita butuh apa ini modalnya? Excel. Oke, rata-rata, cari rata-ratanya. Iya. Oke, apa rata-rata? Beri. Susah. Kemudian tinggal kita drag ke Nah. kanan ya. Oke. X bar. Terus sama dengan X yang ini ya. X dikurangi X bar, kita log X barnya. 4. Ya, pakai dolar. Kenapa kita log? Karena nanti dia akan bekerja ke semua sel. Yes. Udah sampai sini? Udah Bu. Ya. Tinggal di enter aja ya. Berarti ini dikurangi dengan Y bar. Oke. Tawa lagi. Ini dikalikan dengan ini ya. Ya. Oke. Yang ini berarti tinggal ini kita Kuadratin. kuadrat. Oke. Sudah ketemu semuanya. Sudah. Tawa lagi. Kacau. Udah. Bisa. Parah sisa. Jangan lupa yang dicari adalah jumlahnya kan ya. Sigma dari X bar kali Y min Y bar. Ada sambil rumusnya ya, barangkali saya salah rumusnya. Nah, saya juga manusia yang punya salah. Oke. Sudah, maka Ini satu.
Rata-ratanya butuh semua ya. Itu pembilang sih. Menyebut yang mana? Ini yang menyebut, ini yang bilang yang menyebut. Oke, berarti kita sudah punya pakai formula 1. Formula 1 kita punya B1 dan B0 ya. Oke. B1 nya apa tadi rumusnya? Jumlah X min Oke, jumlahnya. Jumlah yang ini kolom kelima. sama dengan ya ini kita bagi dengan ini. Oke. Nah, sama nggak sama yang di atas ini? B1 nya. Sama Bu. Benar ya. Nol. B0 nya apa tadi rumusnya? Y bar. Y bar, oke. Y bar dikurangi dengan B1 dikali ini ya. X kali B1. B1 tadi berapa? B1 kali X bar. B1 kali X Y bar dikurangi B1 kali X bar. Y bar. Ini loh rumusnya mana tadi saya nggak pusing. Oh, ya. Y bar dikurangi B1 X bar. Ya, sudah? Sudah. Ketemu saudara-saudara? Ketemu Bu. Oke, ayo kita lanjutkan. Kita coba kalau pakai formula 2. Ya? X dikali dibagi kuadratnya. Kalau formula 2 kita butuh data R. R. Ya. Nah, ada R maunya pakai manual atau pakai Corel? Ada bisa hitungnya manual. Manual masih ingat rumusnya? Oke, M sigma XY berarti kita butuh XY, kita butuh X kuadrat gitu ya, dan kita butuh Y kuadrat. Oke. Ini kita pakai formula berapa tadi? Formula 2. Salah itu masih X kuadrat. Oke. Nah, berarti tinggal dinakalkan saja X kalikan dengan Y. Terus di sini yang saya tulis ya. Ini berarti X kuadrat yang di sini Y kuadrat. Oke. Tinggal kita drag ke bawah. Yang tenang. Jadi yang ini sum ya, jadi kita sum dan jumlahkan ya. Apa yang mana yang bisa? Yang ini yang bisa. Yang ini ya. Awal lagi. Guraminya. Ini X kali Y, ini X kuadrat, ini Y kuadrat. Nah, kita butuh N, N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Rumus R, siapa yang ingat? Yaitu N kalikan dengan sigma XY ini ya, dikurangi sigma dikurangi sigma X. Nah ini tadi, ini sigmanya di sini ya. Sumnya kita butuh sum. Jumlahnya dulu di sini ya. Jumlah X sama Y. Saya ganti aja. Ikut. Jumlah X belum. Sum X. Nah jadi semuanya di atas adalah sum. Ya. Oke, berarti R-nya rumusnya adalah N dikalikan dengan sigma XY. Oke. Kita kurung dikurangi dengan Jumlah X kali jumlah Y. sigma X kali sigma Y.
N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi SQRT gitu ya. Square root dari N kali sigma X kuadrat ya. Sigma X kuadrat dikurangi sigma X di kuadrat ya. Ini mesti kita tulis Atau dibagi dengan N kali sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y kuadrat. disembur. Hilang. Lah kalau tidak tahu salahnya juga tahu ya. Saya juga sih. Square root Mana lu lupa itu. Aduh. 15 ini. 15 N. Udah masuk belum nih? Kurang kasih. Oh, sing suwe sih ya. Terdek. Apa ini kopi? Berapa sih? Iya. Iya. 0,591 Kita tulis aja. 0,591 ya. Oke. 0,5. Tiap-tiap Excel pastikan hasilnya pokoknya harus pastikan R-nya sesuai gitu ya. Itu yang mesti kalau pakai Excel gitu ya. Oke, ini tadi nyari R ya, R. Nah, padahal tadi dia harus punya apa tadi? SC sama SC. Apa tuh S? Simpangan. Berarti kita butuh simpangan baku. Apa simpangan baku? Yes. SCD. Jauh. Ya. Nih pakai yang S, kita tinggal drag aja. Excel enggak sih ujiannya? Ya. Gak boleh. Gak boleh. Tapi kalau kalian kalkulator kan sama asiknya, tinggal ikut aja. Sudah dicari? Ya, sama aja kok. Lebih cepat pakai kalkulator. Ada cuma itu doang langsung mengeluarkan pakai X kuadrat, Y kuadrat, sigma X, Y, sigma Y, cuma Jadi itu kalau nggak pikir. Tergantung Tergantung kalkulatornya. Ya, tergantung kalkulator. Oke, kita punya SX-nya ini, kita punya SY-nya ini, maka B0-nya apa tadi rumusnya? B0-nya rumusnya adalah B1Y, B1-nya S kalikan dengan SY ya, SY bagi SX. Sama nggak? Sama. B0-nya pasti tinggal kopas saja ya. B0-nya kan sama dengan ini ya. Ya. Oke, B0-nya pasti sama. Oke, B0-nya sama dengan masih belum menyerah dari formula 3. R dikali R dikali S Y per R dikali SY bagi SX. Itu formula Yes. S Y. Ya, formula 3 itu rumusnya apa teman-teman kalau dibacakan? N sigma X
kurang sigma X kali sigma Y. Berarti sudah ada semua ya? Oke. Berarti untuk formula ini formula 2 dan formula 3. Oke, kita sudah punya formula 3-nya. Kita sebelah-sebelahin aja. Sigma X Y. Formula 3. Oke, coba kita bikin sigma 3-nya adalah ini N sigma XY. Berarti kita cari D1-nya. N D1-nya dikali SY per XX. sama dengan N kali sigma XY Kali SY per ya, XX. sigma XY. SY per X. Oh, oke. Kalau Ya, kayak nyotan dulu ya. Dikurangi dengan sigma X kali Sigma Y. sigma Y. Oke, dibagi dengan, nah ini harus dikurungin lagi kalau di tempat saya. Tempat Anda mungkin beda ya. N sigma X kuadrat, oke. N sigma X kuadrat, iya. Dikurangi dengan sigma X di kuadrat. N dikali SY dibagi SX. Ya, hasilnya sama saja. Oke. Nolnya tuh Y bar, Y dikurang B1 dikali X bar. Yang pertama tadi galau. Oh, karena galau besar pakai yang Ya, Y bar nah, setelah ini yang kurang lebih tinggal. B1 dikali Y bar Oke, ini adalah langkah satu. kurang dikurang Kita baru X sampai bar langkah. dikali Y1. Sekarang kita masuk ke langkah 3. Apa tadi langkah 3? Uji kebaikan model. Ya. Oh, apakah modelnya bisa memprediksi atau tidak? Maka kita akan melakukan uji F atau uji simultan. Oke. Uji simultan. Maka teman-teman harus membuat tabel manual ya. Berarti ada sumbernya, ada regresi, terus residu atau error. Oke, baru totalnya. Oke, total. Di sini ada degree of freedom. Di sini terus ada apa tadi? SS ya. Sum of square ya, atau SS. Kemudian di sebelahnya ada MS atau measure of square. Square atau square atau MS. Oke. Oke, baru di sini kita punya tabel F. Nah, bentuknya adalah dalam bentuk tabel. Ini. Nah, yang perlu kita isi adalah yang saya kasih ini tidak perlu diisikan. Ini kita ini satu ya, selnya dijadikan satu F. Oke, berarti teman-teman kita mesti ngisi degree of freedomnya. Degree of freedomnya apa tadi? N dikurangi dengan K. Ya. Oh itu.
Degree of freedom, sorry, Kami degree of satu. freedomnya tadi sudah ya? Kami besar. Ya, K-nya satu, K-nya berapa? Dua. Ya, K-nya 2, berarti kita punya 1. Apa itu tadi K? K-nya adalah jumlah variabel ya. Ya. Kami 1, terus di sini M-K ya. 5 kurang. Berarti 4 dikurangi, 5 kurangi 2, berarti 3. Oke, Total 4. di sini totalnya adalah 4. oke. N banyak Ada kecil. aja N tekanan kecil. kalau nggak ada di sini. Besar. N besar bukan N besar. N besar bu. 10. Ya, N besar kan banyak data sama. 10. Bukan. No, Pasangan. bukan. Oh. Pasangan, N pasangan. Oh. Ya, jadi N pasangan data. Bukan semua bu ya N kecil. Bukan. Bukan total ya? 5. Kalau teman-teman ganti N kecil juga nggak apa-apa, ya biar nggak bingung. Oh, N kecil. Jadi nanti di PPT-nya saya juga ganti N kecil, biar kita nggak ganti-ganti equation-nya. N-nya pasangan. Ya, N-nya adalah pasangan datanya, oke? Berarti N itu kecil ya. Dikurang 2. Oke, kita ngintip aja rumusnya di sini. Ya. Nah, berarti teman-teman mesti bikin SSR dan SSE ya. Oke, berarti kita tambahkan di sini insert ada SSR, SR dan SS. Oke, ada SSR dan SSE. Ya, SSR-nya adalah Y topi dikurangi Y bar. Kita sudah punya Y topi belum? Belum. Berarti kita perlu insert lagi Y topi. Apa itu Y topi? Iban. Y topinya ini ya. Y topinya adalah ini. Teman-teman tadi sudah punya B0-nya berapa? 7 ya, ditambah 1,25 B1, 1,25. ini Yes. 125. Nolnya tuh B1-nya 125. ini 1,25 ya. Iya. Nah, berarti teman-teman harus bikin dari persamaan dulu. 1,32. Oke? Kita sudah punya data X-nya Sudah. dan punya data Y-nya. Nah, caranya adalah Y topi berarti B0. B0-nya pilih salah satu B0. Asli harus kita kunci, kenapa? Karena nanti akan di drag ke bawah. B0-nya cuma ada 1. Ditambah dengan B1. Oh iya, oke. B1 berarti Ki ya. Kita ganti ke Ki. Oke, terima kasih. Terus, ini kalau saya harus ya, dikali dengan siapa X-nya? X-nya ya data X itu sendiri. Yaitu 29,7. Nggak perlu di ini. Berarti yang ini juga kita mesti kunci ya, B1 dan B0. B0-nya Ya, B0-nya kunci, B1-nya dikunci. Oke, berarti kita punya nih prediksinya. Yang kita prediksikan 176,7 ya. Yang kita prediksikan 176,7, data aktualnya 175. Berarti ada errornya ya. Ada selisihnya. Yang kita prediksikan 176,713, aktualnya atau aslinya adalah 177,2. Ya, ini prediksinya 173, aslinya 172. Jadi sebenarnya persamaan regresi yang kita bikin itu tentunya ada errornya. Ya, tidak membidik dengan tepat, tidak apa-apa. Tetapi ini adalah minimum, kesalahan minimum yang kita lakukan. Ya. Oke, maka kita harus cari SSR. SSR-nya tadi adalah Y topi dikurangi Y bar dikuadratkan. Jadi ini Y topi dikurangi Y bar kita kuadratkan. Sementara SSE errornya pasti Y topi dikurangi sama Y ya. Y topi kita punya Y topi dikurangi dengan Y barnya ada di sini ya, jangan salah. Dan kita perlu kunci karena Y barnya cuma ada 1. Terus kita kuadratkan.
Ya, silakan. Samping mana? Kuadrat ya. Aparat. Buat dikurung di Y kuadrat. topi dikurangi Y bar kuadrat. Ya, gedein aja. Ya, oke. Tapi tidak. Sudah? Udah, ya. Sudah? Kita tinggal enter ketemu SSR yang pertama ya, tinggal kita drag ke bawah. SSN-nya Y topi dikurangi dengan Y. Y-nya ini ya. Y yang sebenarnya. Y1 dikurangi Y1 Ya, kurangi. sama aja. Oh, iya, Kalau sama aja sih. bolak-balik sama aja. Kan ikut. Ya. Oke, kita kuadratkan. 4. Oke, tidak berhenti ya, karena dia semuanya bergerak. Y topi dan Y-nya. Oke, kita drag ke bawah, terus tinggal kita samkan. Yang kita samkan adalah ini ya. Oke, Oke, sudah ketemu angkanya sama dengan saya? Tidak. Belum ya. Kalau sudah teman-teman masukkan ke rumahnya masing-masing. Berarti SSR-nya di sini ya. Di sini ya. SSR-nya ini. SSR. SSE. Berarti SSR di sini, SSE di sini. Enggak di semua ya. Oke. Dapat SST. Sudah. Nah, terus dapat SST itu. Berarti ini sama dengan SSR, ini sama dengan SSE, terus dapat SST, tinggal dijumlahkan. MS-nya apa? MS-nya berarti tinggal SS dibagi DF, SS bagi DF, ini juga SS bagi DF. Oke, F-nya ketemu. F-nya berarti yang atas regresi, MS regresi dibagi MS residu. Oke, F-nya ketemunya SS total. F-nya Total. atas bagi bawah. ini dibagi dengan ini. Measure out ini Oh dibagi iya. bawah. Iya, dibagi 20. Measure ini dari mana dulu? Measure itu. Sudah ketemu F-nya ya? Ini sama sudah dibagi F. Beda. Kan ini udah Bedanya berapa? 0,53. Kan ini kalau mau Sama. kan ini kami satu dua satu F-nya tadi berapa? N SS Tiga jumlah N berbaris kan 5 6 baris kan baris kurang MS. MS. N 1 berarti 5 kurang 1 4 Ini langsung total ya. saya? Wih, di sini. jadi sini 5 baris kan. Oke, Nah, kan ini udah roto ya berarti. kan Dewasa banget. Dewasa. Excel. Sudah? mantap. Sudah ketemu ya? Sudah, Bu. F-nya sama? Sama. Oke, nah ini mesti kita bandingkan dengan F tabel. F. F tabelnya, ya berarti F hitungnya kita ketemu berapa itu tadi? F hitungnya kita ketemu 1,6. F tabelnya maka kita pakai alfa berapa? Sekarang dari tahun 0,5. Degree of freedom-nya tinggal pakai ini 1 dan 3. Ya, ini DF1-nya, ini DF1, ini DF2. Ya. Oke, berarti DF1-nya kita punya 1, DF2-nya kita punya 3. Teman-teman tinggal lihat di tabel. Tabelnya ada di
0,05. Ini ya, 0,05. Berapa tadi? 1 dan 3 ya. 10,13. 1,3 ya, ininya 1, ininya 3, 10,13. Iya, 10,13. 10,13. Oke. Berarti 10,13. Maka hasilnya adalah apa? Keputusannya adalah yang dikunci apa keputusannya? Penambahan Reject. Tabelnya 10,13. C2-nya ya. Datanya di 1,6. 6. Masuk di reject nol. Berarti tidak signifikan modelnya. Oke, berarti Jadi stop. Jangan yang lainnya. Ya, berarti keputusannya adalah fail to reject H0. Fail to reject H0. Simpulannya apa kalau fail to reject? Tidak Model, signifikan. ya, model regresi tidak signifikan. Artinya apa? Artinya X tidak dapat menjelaskan atau mempengaruhi ya. ya mau nyalain iki ya gitu. Berarti X atau Nyalin dalam hal ini adalah Nah, ini dulu. Iya, golek B. Dibagi wae karo iki. Oh. artinya adalah Oke, jadi simpulan akhirnya adalah ini kan simpulan untuk ini. Nah, berarti simpulannya adalah persamaan tidak dapat digunakan untuk melakukan Persamaan tidak dapat digunakan untuk melakukan regresi. ya. Jadi persamaan regresinya ini Y berapa tadi? Dapatnya 125. Nah, ini kan berarti kita dari sini sorry, ini tadi belum ditulis ya. Persamaan regresinya adalah Y sama dengan 125,41 ditambah dengan 1,73 2 Nah, oke. Di mana X satuannya apa tadi? apa? Satuannya Sentimeter. X dalam sentimeter dan Y dalam sentimeter juga. Oke. Jadi ini tidak bisa kita lakukan interpretasi. Jadi dia hanya sekedar persamaan matematika. Itu udah gitu aja. Jadi tidak bisa menginterpretasikan apapun. Coba teman-teman sekarang kerjakan yang di sini kalau 15 menit. Oke. Jadi untuk data untuk B1 B0-nya pilih salah satu saja. Karena tadi kita latihan semuanya, kita mesti cek rumusnya benar atau tidak. Nah, teman-teman sekarang silakan bebas memilih yang mana. pakai itu apa tabel Korea plot udah ketemu. lihat sejarah pendidikan ini. Masa nggak Kalau tahu? mau pakai yang tadi ya grafik sudah ada. Tapi yang tidak bisa. Oh, ya. Oke. Kalau ini samaannya kita pakai Kenapa dalam bilang mas tadi? ayo saya belum mengerjakan. Oh gitu caranya. Itu sing Dan silakan dikerjakan. Saya tunggu 15 menit. ada before afternya. Jadi itu yang X-nya yang tidak. X-nya siapa ini sebenarnya? X-nya yang Iya, paling atas. Itu. Itu.
Terus tadi kita punya dia sama tadi. Ini sama. Datanya yang jarak kan ya? Iya. Iya Kak, itu pasti 0 karena enggak mampu berarti. Karena apa namanya? Itu ada definisinya tuh. Kalau kita setiap titik kita kurangkan dengan ratenya dan kita tukarkan untuk semua datanya pasti hasilnya sama dengan 0. Enggak perlu ada drag. Kita tadi pas nyantol kok pas. Inilah. X kurangi X kan? 0. Iya, ini kalau pasti kalau iya, kan kita nggak nyari tuh, kita nyari ini dikalikan dulu bisa. Definisinya kalau X dikurangi X banget. Minta maaf lagi. Ya, jadi nggak perlu ini sama. Pasti hasilnya akan selalu 0 karena itu ada definisinya. Properties of rata-rata. Kalau pakai Excel enakan formula 1, kalau pakai kalkulator itu saya ya, yang orang punya referensi yang berbeda-beda. Jadi kalau pakai kalkulator enakan formula 2. Ini deh. Berapa? 4 Yes. baru sampai nah selesai. 4,17. Interpretasi Saya mau beli siapa yang mau ya daftar itu terus Yes, keren banget. Keren banget. dari cek atau Keputusan. hasil cek atau pilihan mana Yang itu dari ya cek berarti yes bukan Yubi apa sih Makin terdepan. Apa sih rahasianya jadi begitu? sayang sekali Saya sekali satu. mix A-nya berapa? Alfa Oh iya keren. Keren banget. Dokter ya. Udah biasa keren ya. Efeknya 4,1. Cek dong. Jangan deh. Skaternya salah besar. Cek. Satu koma sembilan. Iya. Dua koma enam. Interpretasinya gimana? dia kan bersama A-nya X-nya kembali jadi dia bikinnya ini ya Iya. Berarti dia ini. Problem solve. Lu menyala. Bang YouTube. Angka keempat. itu jadinya juga sama Kembali. Lanjut interpretasi gimana? Interpretasinya gimana? Kasih tahu juga. Interpretasinya gimana? Gak tahu caranya. Itu tinggal buka deh. Itu interpretasi. Salah satu. Ya itu yang kembali tadi. Setiap kenaikan X sebesar ini kan kita interpretasi jika diperoleh persamaan ya. jika
diperoleh persamaan Y topi sama dengan B0 tambah sama X. Setiap kenaikan X sebesar 1 Persamaan. Kata-kata gimana? Persamaan. jika diperoleh Persamaan signifikan. itu signifikan. Kalau kata-kata lain? Hah? Jika X bertambah berapa ukuran itu? Jika diperoleh persamaan Y topi sama dengan B0 Y-nya Oke. tambah presentasinya bener nggak sih? Setiap kenaikan X sebesar Setiap kenaikan X besar besar satu X-nya apa? KM maka nilai Y topi akan bertambah sebesar Ini yang kabarnya lihat gambarnya ya. ya mah pelit Gue belum mute. Jadi tetap mirip ya. Tapi enggak sedalam tadi kode. Tadi kan kembali di dalam bahasa ini yang juga diperoleh kayak gitu itu negatif Tambah ya tapi lebih kecil. Berarti dia nggak ini ya. iya di Udah ada. udah. Nah, ketemu persamaan ini ya. B0-nya 10,56, B1-nya negatif 0,3, berarti persamaan regresinya silakan langsung ganti aja. EY-nya dengan tingkat pendidikan sama dengan 10,56 dikurangi 0,036 jarak. Yang jarak sekolah ya. ya. Jarak ke sekolah. Satuannya tingkat pendidikan dalam satuan tingkat pendidikan jarak dalam kita selesai ya. Berarti ada apa tadi? Hubungan signifikan. Hubungan regresi berarti X dapat berdelineasi Y. Oke, berarti kita bisa melakukan prediksi. Ya, KP-nya sebenarnya ini dicari bisa pakai R kuadrat atau bisa dengan cara ini ya. SS ya, SS N dibagi dengan SS ya, sama aja. Mau pakai R kuadrat atau pakai SS N dibagi itu hasilnya adalah sama ya. Nanti saya oh iya, jangan diatur kasar ya. Minggu depan kita main SS sama satu materi dan satu aja materi. Besok depan. Ya, regresi sama oh, uji deh. Uji deh sebenarnya nanti kalau mau pakai kalau baca SS saya sampaikan dulu ujian kalau ujian enggak kalau ujian kalau pakai teks panjangan sini aja oke sekian dari saya mohon maaf jika ada salah kata mohon maaf jika lebih waktu tadi ya kita ketemu lagi pertanyaan dalam materi doang berarti ya?